Halo para kaum muda, milenial, mahasiswa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu pada perkuliahan secara virtual pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Saya berharap bahwa Anda semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini. Walaupun penjelasan materi kuliah kita melalui video yang Anda saksikan sekarang. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik aljabar matrik sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan di awal pertemuan. Di mana aljabar matrik ini merupakan topik yang sangat penting Anda pelajari karena dalam beberapa kasus atau dalam beberapa penyelesaian kasus ekonomi dan bisnis tak jarang menggunakan teknik matrik dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kemudian PPT materi kuliah kita ini telah saya share di beberapa kanal yang kita siapkan dan saya harap Anda sudah mendownload dan membacanya. Demikian juga dengan referensi yang terkait menjadi tambahan referensi Anda. Lalu bagaimana penjelasan materi kita pada hari ini? Silakan Anda simak video ini dari awal sampai selesai. Saudara, sebelum kita melihat penerapan matrik dalam beberapa studi kasus ekonomi dan bisnis, maka pertama kita harus paham konsep dasar dari matrik itu sendiri. Mari kita mulai, apa itu yang disebut dengan matrik? Secara definisi, matrik itu dapat dikatakan merupakan kumpulan bilangan di mana bilangan itu disajikan secara teratur dalam bentuk baris dan kolom, di mana bentuknya membentuk sebuah persegi, maka itulah yang disebut dengan matrik. Berarti bahwa dalam sebuah matrik terdiri dari beberapa bilangan yang menunjukkan komponen dari matrik itu sendiri. Oleh karena itu, unsur atau komponen dalam sebuah matrik itu umumnya dilambangkan dengan notasi A, I, J. Jadi A itu merupakan sebuah bilangan, kemudian I itu menunjukkan terletak pada baris keberapa, dan J menunjukkan terletak pada kolom keberapa. Jadi letak dari bilangan A adalah perpaduan antara baris dan kolom I, J. Kemudian kalau misalnya kita punya sebuah matrik yang terdiri dari beberapa baris dan kolom, besarannya disebut dengan ordo, atau besaran dari sebuah matrik itu dilambangkan dengan banyak baris M dan banyak kolom N. M kali N adalah merupakan ordo dari sebuah matrik. Itu juga menunjukkan besaran dari matrik itu sendiri. Nah, matrik dengan ordo M kali N yaitu sebuah matrik dengan sebanyak M baris dan N kolom. Maka kalau kita tuliskan adalah A M kali N, artinya sebuah matrik dengan kolom sebanyak M, yaitu kolom pertama baris, saya ulang, terdiri dari M baris dan N kolom. Ya, berarti bahwa baris pertama itu adalah yang ini A11, A12 sampai A1N. Baris kedua A21, A22 sampai A2N sampai dengan baris ke M. Nah, ini yang disebut dengan baris. Sedangkan kolom adalah N, berarti kolom pertama adalah A11, A21, AN1, kolom kedua sampai kolom ke N. Nah, inilah bentuk sebuah matrik yang berordo M kali N. Bentuknya adalah sebuah persegi. Kalau kita misalnya ambil sebuah contoh bilangannya, yaitu sebuah matrik A, katakan
Dengan ordo 3 kali 3, ini artinya bahwa sebuah matrik dengan jumlah baris sebanyak 3 baris dan jumlah kolom sebanyak 3 kolom. Baris pertama adalah 2, 4, 1. Baris kedua 5, 6, min 1. Baris ketiga min 4, 3, 2. Sedangkan kolom pertama adalah 2, 5, min 4. Kemudian 4, 6, 3 kolom kedua dan 1 min 1 kolom ketiga. Jadi karena simbol dari unsur sebuah matrik A katakan adalah A kecil, berarti 2 ini adalah bisa kita katakan yaitu melambangkan A11. Kemudian bilangan 4 ini menunjukkan A12. Kalau ini menunjukkan A22, kemudian ini menunjukkan A33, dan seterusnya. Lalu ada juga bentuk matrik yang seperti ini yang tidak persegi seperti matrik A, yaitu matrik dengan banyak baris 3, kolomnya 2. Contohnya begini. Ataupun sebuah matrik dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 3. Nah, inilah ragam dari sebuah matrik yang akan kita temui nanti dalam beberapa contoh kasus ke depan. Selain dari matrik, ada juga bentuk lain dari matrik adalah vektor. Nah, definisi dari vektor ini yaitu merupakan bentuk matrik khusus di mana bentuknya itu tidak dalam atau tidak terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris, tetapi adalah sebuah matrik yang hanya terdiri dari satu baris saja atau satu kolom saja. Nah, jadi sebuah matrik yang hanya terdiri dari satu baris saja itu disebut dengan vektor baris, dan sebuah matrik yang hanya terdiri dari satu kolom saja disebut juga dengan vektor kolom. Nah, notasi dari matrik ini agar kita bisa bedakan dia dengan notasi matrik umum. Kalau matrik A tadi diberi tanda tebal, kalau untuk vektor kita beri tanda panah di atasnya. Jadi ini dibaca vektor A, ini vektor C. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebuah matrik yang hanya terdiri dari satu baris itu disebut dengan vektor baris. Dan sebuah matrik yang hanya terdiri dari satu kolom disebut dengan vektor kolom. Nah, ini beberapa contoh kasusnya. Jadi vektor A adalah vektor baris karena hanya terdiri dari satu baris. Kemudian vektor B ini menunjukkan vektor kolom karena hanya terdiri dari satu kolom. Nah, inilah bentuk matrik khusus yang kita sebut dengan vektor. Saudara, setelah Anda memahami definisi dari matrik dan vektor, maka selanjutnya kita lihat bagaimana cara mengoperasikan matrik dan vektor. Operasi matrik dan vektor di sini adalah yaitu kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan, lalu ada perkalian dan seterusnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matrik atau vektor. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita patuhi dalam operasi penjumlahan dan pengurangan ini. Dua buah matrik itu hanya boleh dijumlahkan atau hanya bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan apabila kedua buah matrik itu memiliki ordo yang sama. Jadi kalau tidak sama ordonya, maka kedua matrik itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ini syarat yang harus dipahami. Kemudian, kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matrik, katakan matrik A dengan matrik B, tadi syaratnya haruslah berordo sama, tentu akan menghasilkan suatu matrik baru, katakan matrik C. Maka ordo dari matriks C ini juga akan sama dengan ordo dari A dan B.
di mana unsur-unsurnya merupakan penjumlahan atau pengurangan unsur-unsur A dan B. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan matrik dua buah matrik ini, yang kita tambahkan atau yang kita kurangkan adalah unsur-unsur atau elemen-elemen dalam sebuah matrik. Nah, jadi kalau misalnya matrik A kita tambahkan dengan matrik B, di mana A dan B memiliki ordo yang sama, akan menghasilkan matrik C, di mana komponen dari C ini adalah merupakan penambahan atau penjumlahan komponen yang ada di matrik A dengan matrik B. Demikian juga dan kalau kita mengurangkan kedua buah matrik tersebut. Kita ambil sebuah contoh agar Anda lebih paham cara mengoperasikan atau menjumlahkan dan mengurangkan dua buah matrik. Misalkan matrik A dengan ordo 3x3, ya. Kemudian diketahui lagi matrik B dengan ordo 3x3, 3x3. Karena matrik A dan matrik B memiliki ordo yang sama, maka sesungguhnya dua buah matrik ini bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan. Nah, misalkan berapakah matrik A kurang dari matrik B? Nah, kalau kita kurangkan, maka yang kita kurangkan adalah elemen-elemen dari matrik A dan matrik B itu sendiri. Jadi harus sesuaikan pada baris kolom keberapa. Jadi misalnya elemen yang pertama dari matrik A adalah 2, yaitu terletak pada baris 1, kolom 1, harus dikurangkan dengan elemen yang ada pada matrik B yang terletak pada baris 1 dan kolom 1 juga. Jadi 2 kurang 1 adalah 1, kemudian 1 dikurang 5, lalu 0 kurang 6, kemudian min 4 kurang 1, dan seterusnya. Jadi beginilah cara menselisihkan dua buah matrik yang memiliki ordo yang sama. Nah, ketika kita selesaikan ini, maka kita akan peroleh sebuah nilai matrik baru, yaitu min 1, 1, min 4, min 6, 2, min 3, min 5, 0, dan min 6. Kita peroleh dari hasil penyelesaian ini. Nah, beginilah cara pengurangan dua buah matrik yang memiliki ordo yang sama. Nah, setelah Anda mampu mengurangkan dua buah matrik, maka aturan pengurangan itu juga berlaku untuk penjumlahan dua buah matrik. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kaidah-kaidah yang berlaku dalam penjumlahan maupun pengurangan dua buah matrik. Yang pertama disebut dengan kaidah komutatif. Artinya bahwa kalau dua buah matrik kita tambahkan atau kita kurangkan, katakan A tambah B, ya, maka nilainya akan sama dengan B tambah A. Oke, kita ambil sebuah contoh begini. Katakan kita punya matrik A dengan ordo 2x2, yaitu 5, 1, min 2, 4. Kemudian matrik B dengan ordo yang sama, yaitu min 1, 3, 4, 6. Kita tambahkan kedua buah matrik ini, yaitu matrik A tambah matrik B, tentu sama dengan, yaitu kita tambahkan elemen-elemen di dalamnya. 5 tambah min 1 sama dengan 4, 1 tambah 3, 4, min 2 tambah 4, 2, 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, ini adalah hasil penambahan antara A dan B. Lalu bagaimana kalau B tambah A, apakah sama? Kita coba uraikan. Ya, jadi B tambah A adalah, yaitu B-nya ini matrik B, kemudian matrik A, min 1 tambah 5, 4, kemudian 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2 adalah 6, 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi bahwa A tambah B, ya, nilainya sama dengan B tambah A. Tetapi tidak berlaku untuk pengurangan. Silakan Anda coba buktikan sendiri
Bagaimana kalau misalnya A dikurang B, apakah sama dengan B dikurang A? Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua berlaku dalam penjumlahan matrik, yaitu disebut dengan kaidah asosiatif. Nah, maksudnya adalah bahwa katakan kita memiliki 3 buah matrik, adalah matrik A, B, dan C. Maka ketika kita menjumlahkan ketiga matrik ini, kita boleh mulai dulu dari B dan C, kita tambahkan hasilnya, baru kemudian tambahkan dengan A. Atau bisa juga A dengan B dulu, baru hasilnya tambahkan dengan C. Kedua buah pendekatan ini nanti hasilnya akan sama. Kita ambil sebuah contoh. Katakan matrik A, ini dia, matrik B, dan matrik C. Kita coba cari berapakah A tambah B tambah C. Kita mulai dulu dari penjumlahan B dan C. Jadi kalau kita buat dalam kurung dulu ini, berarti kita selesaikan dalam kurung dulu. Nah, jadi A-nya kita pisah dulu, kita tambahkan B dan C. Nah, ketika kita tambahkan B dan C, 2 tambah 3, 5, 4 tambah 1, 5, 3 tambah 2, 5, 7 tambah 3, 10. Hasil penjumlahan B dan C ini, lalu kita tambahkan dengan A. Hasilnya adalah, yaitu 1 tambah 5, 6, 2 tambah 5, 7, min 2 tambah 5, 3, 5 tambah 10, 15. Ini adalah hasil penjumlahan B tambah C dulu, baru A tambahkan hasil penjumlahan antara B dan C. Nah, bagaimana kalau misalnya A dan B dulu yang ditambahkan, baru hasilnya ditambahkan dengan C? Ya, jadi kita hitung dulu bilangan antara A dan B. Ya, hasilnya nanti baru ditambah dengan C. A dan B 2 kali tambah 2, 4, 2 tambah 4, 6, dan seterusnya. Ketika kita tambahkan dengan matrik C, ya, hasilnya adalah yaitu 4 tambah 3, 6. Saya ulang, 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 4, 6, dan seterusnya. Ketika kita tambahkan 3 tambah 3 adalah 6. Kemudian 6 tambah 1, 7, 1 tambah 2, 3, 12 tambah 3, 15. Jadi nilainya sama dengan nilai yang sebelumnya. Berarti bahwa terbukti kaidah asosiatif yang kita buktikan barusan. Nah, ini adalah aturan dalam penjumlahan dan pengurangan matrik. Nah, yang kedua adalah aturan perkalian matrik. Oke, nah misalkan ya sebuah matrik kita kalikan dengan saklar dulu, skalar. Skalar ini yaitu disimbolkan dengan lambda atau sebuah bilangan nyata tertentu. Oke, jadi bagaimana cara mengalikannya? Ya, bahwa hasil kali sebuah matrik, katakan matrik A, dengan suatu skalar atau bilangan real yang disimbolkan dengan lambda adalah merupakan matrik baru yang ordernya sama dengan matrik dari A. Jadi lambda ini hanya menjadi pengali dari komponen-komponen yang ada di dalam matrik A dan tidak mengubah ordo dari matrik A itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya lambda sebuah skalar kita kalikan dengan matrik A, akan menghasilkan sebuah matrik baru, matrik B. Oke, kita ambil sebuah contoh. Misalnya matrik A dengan ordo atau dengan ordo 2 kali 2 adalah 2, 7, min 3, dan 4. Kemudian kita kalikan dengan sebuah skalar yaitu sebesar 4. Ya, jadi skalar ini merupakan bilangan nyata. Katakan 4. 4 kalikan dengan matrik A. Nah, cara menghitungnya adalah 4 ini kalikan ke dalam komponen-komponen matrik A itu sendiri, sehingga ya, jadi 4 kalikan dengan 2, 4 kalikan dengan 7, hasilnya adalah ini
4 kali 2, 4 kali 7, 4 kali 6, 3, 4 kali 4 sama dengan matrik B ya. Hasilnya tadi adalah sebuah matrik baru, matrik B, yaitu 4 kali 2, 8, 4 kali 7, 28, 4 kali 6, 3, 12, dan 4 kali 4, 16. Saudara, perkalian matrik dengan skalar ini juga berlaku beberapa kaidah seperti pada aturan penjumlahan matrik tadi. Kaidah yang pertama adalah kita sebut dengan kaidah komutatif, yaitu bahwa kalau misalnya skalar kita kalikan dan A adalah A kali matrik A, lambda kali matrik A, ya, nilainya akan sama kalau misalnya skalarnya kita letakkan di belakang, yaitu matrik A kalikan dengan lambda. Kita ambil contoh. Matrik A tadi ini 3, 1, 2, 4. Kita kalikan dengan sebuah skalar yaitu sebesar 5. Maka apakah 5 kali matrik A sama dengan matrik A kali 5? Kita coba lihat. Jadi kalau misalnya 5 kali A artinya 5 kalikan dengan matrik A. Sehingga kita bisa peroleh seperti ini. Ini matrik A, ini skalarnya 5. Nah, sedangkan sebelah kanannya adalah matrik dulu kalikan dengan skalar. Oke, hasilnya berapa? 5 kali 3 adalah ini ya. Kemudian ini 3 kali 5. Hasilnya sama, yaitu 15, 5, 10, 20. Nah, ini sebagai pembuktian kaidah komutatif dalam perkalian matrik dengan skalar. Nah, sedangkan kaidah yang kedua yaitu disebut dengan kaidah distributif. Nah, bagaimanakah kaidah distributif ini? Katakan ada dua buah matrik yang kita akan tambahkan atau kita kurangkan, ya, hasil penjumlahannya ini kemudian kita kalikan dengan skalar sebesar lambda. Maka hasilnya ini akan sama kalau misalnya skalarnya kita kalikan dulu ke dalam kurung, yaitu lambda kali A, kemudian lambda kali B, hasilnya baru kita tambah atau kita kurangkan. Oke, untuk membuktikan kaidah ini kita coba lihat sebuah contoh begini. Katakan matrik A adalah 2, 1, 6, 5, matrik B 3, 1, 5, 2. Nah, sekarang kita tambahkan kedua matrik ini, ya. Lalu hasil penambahannya kita kalikan dengan bilangan 5. 5 ini merupakan skalarnya. Oke, hasilnya berapa? Nah, ini. Jadi A dan B tambah dulu atau selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, ya. A tambah B, hasilnya nanti baru kalikan dengan 5. Jadi 2 tambah 3 dulu, 1 tambah 1, 6 tambah 5, 5 tambah 2. Hasilnya adalah 5, 2, 11, 7. Kemudian skalar 5 ini kalikan ke dalam matriknya. Sama seperti contoh kita sebelumnya. Nah, kita akan peroleh berapa? 5 kali 5, 25 ya. Kemudian 5 kali 2, 10, 5 kali 11, 55, 5 kali 7, 35. Nah, inilah nilai dari 5 buka kurung matrik A tambah matrik B. Bagaimana kalau misalnya skalarnya kita kalikan ke dalam satu-satu baru kita jumlahkan? Atau seperti formula sebelah kanan ini. Mari kita coba buktikan. Nah, A tambah atau A kali 5, ya, 5 kali A, sama ya tadi ya. Jadi skalar kali A, 5 kali A tambah dengan 5 kali B, ya, adalah kalau kita tambahkan, ya, 5 kali A-nya, matrik A-nya adalah 2, 1, 6, 5. Matrik B-nya 3, 1, 5, 2. Jadi 5 kali 2 adalah 10, 5 kali 1, 5, dan seterusnya. Setelah kita kalikan nilai skalar ke dalam dua buah matrik, baru kita jumlahkan. 10 tambah 15 adalah 25, 5 tambah 5, 10, 30 tambah 25, 55, dan 25 tambah 10, 35. Nah, nilai ini sama dengan nilai yang sebelumnya.
Nah, jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa terbukti ya kaidah distributif ya berlaku dalam perkalian matriks dengan skalar. Nah, tadi kita membahas tentang perkalian antara matrik dengan skalar. Bagaimana kalau misalnya perkalian antara matrik dan matrik? Oke, kita lihat. Nah, perkalian antara matrik dengan matrik ya, ada ketentuan yang harus kita patuhi. Yaitu apa? Bahwa dua buah matrik itu hanya bisa dikalikan, katakan matrik A dan matrik B ya, tidak harus sama ordenya, tetapi ya apabila jumlah kolom matrik yang akan dikalikan sama dengan jumlah baris yang menjadi matrik pengalinya. Jadi A kali B ya adalah A merupakan matrik yang dikalikan dan B adalah matrik pengalinya. Jadi syarat seperti pada penjumlahan pengurangan matrik tadi ya tidak berlaku di sini ya, harus sama ordenya. Nggak harus, tetapi jumlah kolom dari matrik yang dikalikan harus sama dengan jumlah baris dari matrik pengalinya. Itu syarat yang harus kita patuhi. Operasi perkalian dalam matrik dengan matrik ya, itu kita menggunakan sistem lajur baris ya, sistem lajur baris kalikan dengan lajur kolom. Jadi I kali J, baris kali kolom ya. Jangan terbalik, kolom kali baris, salah ya. Yang benar adalah baris kali kolom. Jadi item baris harus sama dengan item kolom karena baris kali kolom. Oke, bila matrik misalnya dikalikan dengan matrik lain ya, katakan matrik A dikalikan dengan matrik B ya. Jadi matrik A itu ordonya M kali N, kolomnya barisnya M, kolomnya N, kalikan dengan B, barisnya N, kolomnya P. Nah, matrik yang dikalikan adalah A ya. Jumlah kolomnya harus sama dengan matrik pengalinya adalah B. Jadi karena kolom dari matrik A adalah N, kemudian baris dari matrik B adalah N, maka ini bisa dikalikan ya. Tetapi kalau misalnya dia sama ordonya ya bisa jauh lebih baik lagi. Ini kalau misalnya ada beberapa matrik yang memiliki ordo yang berbeda. Nah, tentu hasilnya adalah sebuah matrik baru ya, di mana matrik barunya ini adalah matrik dengan ordo M kali P. Kita ambil sebuah contoh begini. Katakan matrik A dengan ordo 2 kali 2. Kemudian matrik B sama. Jadi karena sama ordonya ya artinya ya tidak masalah. Bagaimana cara mengalikannya? Kita akan mendapatkan sebuah matrik baru. Katakan matrik C. Metode yang adalah menggunakan sistem lajur baris dan lajur kolom. Oke, jadi karena matrik A adalah 2165, kemudian matrik B 3152 ya, maka kita gunakan sistem lajur baris. Berarti barisnya adalah 2 dan 1 kalikan dengan kolom matrik B 35. Begitu ya. Oke, sekali lagi matrik A adalah yang baris keduanya 65 kalikan dengan kolom matrik B. Ya, jadi kalau kita hitung ya, 2 kalikan dengan 3, 2 kali 3, 1 kalikan dengan 5. Nah, hasil perkalian ini karena ada 2 suku, kita jumlahkan. Kemudian ini kita letakkan pada baris 1 kolom 1. Kemudian baris 1 kalikan dengan kolom kedua akan kita dapatkan isian dari baris 1 kolom 2. Oke, 2 kali 1, kemudian 1 kali 2 ini. Kemudian untuk baris kedua di matrik A kalikan dengan kolom pertama matrik B dapat isian untuk baris 2 kolom
1, yaitu 6 kali 3, 5 kali 5, ya, tambahkan. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua untuk mengisi baris 2 kolom 2. 6 kali 1 dan 5 kali 2. Oke, sehingga kalau kita hitung jumlahnya adalah, ya, 6 tambah 5 adalah 11, 4, kemudian 43 dan 16. Inilah hasil perkalian antara matrik A dan matrik B. Bila matrik misalnya dikalikan dengan vektor, ya, maka akan menghasilkan sebuah vektor kolom. Kalau misalnya, ya, matrik kita kalikan dengan vektor kolom. Tetapi ingat bahwa, ya, jumlah dari atau banyak kolom dari matriknya harus sama dengan banyak item dalam vektor kolom tersebut, ya, baru bisa dikalikan, ya. Oke, jadi akan menghasilkan sebuah vektor kolom. Jadi misalnya matrik A dengan ordo M kali N, kita kalikan dengan sebuah vektor B dengan skalarnya adalah N kali X, ya. Karena ini sama-sama N, ya, maka ini bisa dikalikan. Tetapi kalau ini P kali 1, ini nggak bisa karena N tidak sama dengan P. Maka hasilnya adalah sebuah vektor kolom. Kita ambil sebuah contoh begini. Sebuah matrik dengan ordo 3 kali 3 kita kalikan dengan sebuah vektor kolom. Ya, ini vektor kolom, ya. Nah, hasilnya berapa? Ya. Berarti bahwa cara perkaliannya nanti adalah baris pertama untuk matrik A kalikan dengan vektornya ini, vektor B, untuk mengisi isian pada bagian yang pertama. Kemudian baris kedua kalikan lagi dengan ini, dan baris ketiga kalikan dengan ini. Hasilnya nantilah sebuah vektor kolom. Oke, ini contohnya tadi, ya. Ya, kita coba selesaikan, ya. Nah, jadi 2 kali 7, ya, tambahkan dengan 4 kali 3, lalu tambahkan dengan 1 kali 2. Oke, ini untuk baris pertama. Baris kedua, 5 kali 7 tambah 6 kali 3 tambah 1 kali 2. Kemudian baris terakhir 4 kali 7, 3 kali 3, dan 2 kali 2. Hasilnya adalah yaitu sebuah vektor kolom, yaitu 28, 55, dan 41. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya bentuknya adalah sebuah vektor baris, ya, kita kalikan dengan sebuah matrik, ya. Jadi kalau misalnya tadi adalah vektor kolom, harusnya adalah matrik kalikan vektor kolom. Tetapi kalau dia adalah vektor baris, tidak bisa matrik kali vektor baris. Yang bisa adalah vektor baris kalikan dengan matrik. Oke, jadi sebuah vektor baris, ya, dengan ordo 1 kali N, yaitu barisnya hanya 1, kolomnya adalah sebanyak N, kalikan dengan sebuah matrik berordo M kali N, akan menghasilkan sebuah vektor baris. Oke. Agar lebih paham, kita lihat sebuah contoh. Nah, ini. Jadi vektor barisnya ini kalikan dengan matrik A-nya, ya. Tidak bisa sebaliknya, ya. Matrik A kalikan dengan vektor baris. Karena apa? Nanti ketika kita kalikan 4 dengan 2 bisa, 1 dengan berapa? Kita tidak tahu. Sehingga tidak bisa matrik ini kita kalikan dengan vektor. Yang bisa adalah vektor baris kalikan dan matrik. Oke, jadi kalau kita kalikan vektor baris dan matriknya, ya, hasilnya adalah 2 kali 4 tambah 1 kali 2 tambah 4 kali 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian 2 kali 1, 1 kali 5, 4 kali 3. Dan kemudian 2 kali 3, 1 kali 1,
dan 4 kali 2. Ini hasilnya. Kalau kita jumlahkan, nilainya adalah ini 14, 19, 15 adalah sebuah vektor baris. Baik, setelah kita paham cara operasi vektor dan matrik dan vektor, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, bagian hal penting lainnya dalam sebuah matrik adalah menentukan transpos dari matrik. Nah, apa itu transpos? Definisi dari transpos itu adalah merupakan suatu metode di mana merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom, atau sebaliknya. Jadi matrik tadi kan terdiri dari baris dan kolom. Jadi arti dari transpos ini mengubah baris menjadi kolom atau mengubah kolom menjadi baris. Nah, kita ambil sebuah contoh begini. Misalnya matrik A 2, 1, 6, 5. Kalau kita transpos matrik A ini, maka hasilnya adalah yaitu 26, 15. Karena apa? Barisnya tadi adalah 21 menjadi kolom 21. Baris kedua 65 menjadi kolom kedua. Itu yang disebut dengan transpos, dan transpos kita beri simbol action ya. Oke, kalau misalnya matrik dengan ordo 3 kali 3. Nah, sama juga, yaitu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, jadi ketika kita transpos matrik B dengan ordo 3 kali 3 baris pertama 4, 1, 3 menjadi kolom pertama. Baris kedua 2, 5, 1 menjadi kolom kedua. Kemudian 1, 3, 2 baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, beginilah cara membuat atau menghitung atau mencari transpos dari sebuah matrik. Saudara, berbicara tentang transpos matrik, ada beberapa sifat yang harus Anda pahami yang harus Anda kuasai. Sifat dari transpos matrik itu yang pertama adalah sebuah matrik yang kita transposkan, lalu kita transposkan lagi akan menjadi matrik asalnya. Nah, ini contohnya. Misalkan matrik A, kalau kita transposkan, matrik A adalah 4, 2, 3, 5. Kalau kita transposkan, tentu hasilnya adalah 4, 3, 2, 5. Yaitu baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, kalau misalnya matrik transpos A ini kita transpos kembali, maka hasilnya tentu kembali ke sini. Jadi baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Nilainya sama dengan matrik sebelumnya atau matrik asalnya. Oke, ini salah satu pembuktian sifat dari transpos. Yang kedua, bahwa kalau dua buah matrik kita jumlahkan, kemudian kita transposkan, hasilnya akan sama kalau misalnya kita transposkan satu-satu dulu, baru kita jumlahkan. Nah, mari kita coba buktikan sifat dasar yang kedua ini. Katakan matrik pertama adalah matrik A 21, 6, 3. Lalu matrik B-nya 1, 3, 4, 2. Nah, kalau kita jumlahkan dulu kedua buah matrik ini, baru kita transposkan, berarti seperti rumus sebelah kiri. Nah, coba kita jumlahkan 2 tambah 1, 3. 1 tambah 3, 4. 6 tambah 4, 10. 3 tambah 2, 5. Nah, kemudian A tambah B ini kita transpos. Kita transpos hasilnya berapa? Tentu baris pertama menjadi kolom pertama dan baris kedua menjadi kolom kedua. Inilah nilai dari A tambah B baru ditranspos. Berarti rumus sebelah kiri. Lalu kita coba buktikan untuk rumus sebelah kanan. Apa betul sama dengan ini nanti? Jadi
Kita transpose dulu satu-satu, baru kita tambahkan. Nah, karena A tadi adalah 2163, kalau kita transpose menjadi 2613. Ini transpose A. Kemudian matrik B tadi adalah 1342, kalau kita transpose menjadi 1432. Nah, transpose A dan transpose B ini kalau kita jumlahkan, ya hasilnya adalah yaitu 2 tambah 1, 3, 6 tambah 4, 10, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 2, 5. Nilai ini sama dengan nilai yang di atasnya. Berarti bahwa benar, ya, sifat kedua dari transpose itu adalah benar. Sudah terbukti. Nah, itu adalah sifat yang kedua. Mari kita lihat sifat yang terakhir. Nah, yaitu bahwa ya, dua buah matrik ketika kita kalikan lalu kemudian kita transpose, hasilnya akan sama kalau misalnya ya, kita transpose dulu satu-satu lalu baru kita kalikan, tetapi kita balikan letaknya. Jadi di dalam matrik ya, A kali B tidak akan sama dengan B kali A. Oke, kita coba lihat. Kita coba lihat contohnya, misalnya matrik A adalah ini, matrik B ini. Nah, sekarang kita coba kalikan dulu A dengan B. Ya, A kali B. Tadi prinsipnya adalah baris kali kolom. Ya, hasilnya adalah 2 kali 1 tambah 1 kali 4 ya. Oke. Hasil dari A kali B adalah 68, 18, 24. Nah, kalau kita transposkan, ya, kita transposkan hasil perkaliannya. Nah, hasilnya adalah 6, 18, ya. Baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Ya, ini adalah A kali B baru ditransposkan. Sebelah kiri. Bagaimana dari sebelah kanan? Berarti bahwa kita transpose dulu satu-satu ya. Kalau tadi matrik A adalah 2163, kita transposkan ini. Matrik B ini kita transposkan ini. Kemudian kita kalikan B kali A atau B transpose kali A. Ya. Nah, kalau kita cari B transpose kali A berarti B kali A, ya. Nah, ini dia. Ini matrik B, ini matrik A yang sudah ditranspose. Nah, hasilnya berapa? Ya, sama seperti prinsip perkalian tadi ya. 1 kali 2 tambah 4 kali 1, ya. Yaitu 2 tambah 4. Kemudian 1 kali 6, ya. Kemudian 4 kali 3, yaitu 6 tambah 12 dan seterusnya. Kita akan peroleh berapa? Yaitu 6, 18, 8, 24. Jadi sama dengan yang di atas. Saudara, setelah kita belajar bagaimana cara mentranspose sebuah matrik, berikut dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh transpose matrik. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan nilai determinan sebuah matrik. Nah, di mana determinan ini nanti kita akan gunakan pada beberapa teknik yang lain yang ada dalam matrik, misalnya menentukan nilai inverse dari sebuah matrik. Sebelum kita ke sana, mari kita lihat dulu determinan sebuah matrik. Nah, dalam menghitung determinan matrik ini, ada dua pendekatan yang boleh kita gunakan untuk menghitungnya. Yang pertama dengan cara perkalian silang atau menggunakan metode kofaktornya atau faktorisasi. Nah, ada beberapa sifat dasar yang ada dalam menentukan nilai determinan sebuah matrik. Yang pertama bahwa pertukaran baris dengan kolom atau transpose dari sebuah matrik ya, itu tidak akan merubah nilai determinannya. Sama. Yang kedua, bahwa pertukaran baris dengan baris tidak akan merubah nilai determinan, tetapi hanya tanda nilai bilangannya saja yang berubah.
Nanti silakan Anda coba ya membuktikan sifat dasar dari metode determinan ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung determinan sebuah matrik. Kita lihat metode yang pertama, yaitu metode perkalian silang. Nah, kita ambil contohnya begini. Misalkan kita punya sebuah matrik ya dengan ordo 2 kali 2, yaitu 2, 1, 6, dan 5. Maka untuk mencari determinannya, kita lakukan kali silang ya, yaitu kalikan 2 dengan 5, kemudian kurangkan dengan 6 kali 1. Itu yang disebut dengan perkalian silang. 2 kali 5 kurangi 6 kurang kali 1. Hasilnya adalah 10 kurang 6 sama dengan 4. Nah, ini metode perkalian silang dengan matrik ordo 2 kali 2. Bagaimana kalau misalnya matriknya berordo di atas 2 kali 2? Katakan ordo 3 kali 3 seperti matrik B ini. Bagaimana cara mencari determinannya dengan metode perkalian silang? Untuk menyelesaikannya, kita membutuhkan lajur kolom tambahan sebagai alat bantu kita agar kita bisa menggunakan metode perkalian ini. Sesungguhnya bisa saja, tetapi akan membuat kita ribet ya. Karena cara mencari determinannya itu adalah yaitu mulai dari kiri atas dulu ke diagonal pertama 1 kali 2 kali 3, kemudian tambahkan dengan 3 kali 4 kali 3, lalu 2 kali 2 kali 5. Nah, ini kan agak ribet kita memahaminya. Oleh karena itu kita menggunakan alat bantu 2 lajur kolom. Karena ada 3 kolom ini, kita perbantukan dengan 2 lajur kolom. Nah, seperti ini. Yaitu kolom 1 dan kolom 2. Kita kopikan ke sini. Nah, karena sudah ada alat bantu ini, maka kita bisa menentukan determinannya menggunakan perkalian silang ini ya. Yaitu seperti ini. Nah, dari atas dulu 1 kali 2 kali 3 tambahkan dengan 3 kali 4 kali 3, lalu tambahkan dengan 2 kali 5 kali 2. Hasilnya kurangi dengan perkalian lawannya yang tanda merah. 3 kali 2 kali 2 tambah 2 kali 4 kali 1 tambah 3 kali 5 kali 3. Hasilnya adalah yang ini. Ya. Atau determinannya sebesar min 3. Jadi inilah cara perhitungan determinan ya dengan matrik ordo 3 kali 3. Metode perkalian silang. Lalu bagaimana kalau metodenya metode kofaktor atau faktorisasi? Nah, contohnya begini. Sebuah matrik ya dengan ordo 3 kali 3. Kita cari determinannya dengan metode faktorisasi atau menghitung nilai kofaktornya. Nah, jadi untuk menghitung nilai kofaktornya ya, kita gunakan misalnya ini ya, B11. Jadi B11 itu kita peroleh dengan cara ya perpaduan antara baris dan kolom ya. Jadi baris dan kolom ini kita tutup, akan ketemu dengan bilangan yang terkecil dari situ atau disebut dengan matrik minornya. Ya, matrik minornya ini 2, 4, 2, 3. Dari matrik minor ini kemudian kita cari determinannya. Ya, jadi begitu ya untuk menghitung nilai determinan menggunakan pendekatan kofaktor. Nah, jadi karena perpaduan antara baris dan kolom ini adalah bilangan 1 ya. Lalu kita berikan selang-seling tandanya ya, saudara ya. Jadi untuk kolom pertama positif, kedua negatif, ketiga positif. Kalau misalnya ada lagi kolomnya berarti negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Oke. Jadi karena perpaduan kolom dan baris adalah bilangan 1 ya, kalikan dan determinan matrik minornya yaitu 2 kali 3 ya, kemudian kurangi 2 kali 4 yaitu 6 kurangi 8.
Oke, itu kofaktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu persilangan antara kolom kedua atau baris pertama dengan kolom kedua. Ya, jadi karena di kolom kedua inilah kita beri tanda negatif, maka ya nilai dari persilangan ini kita beri tanda min 3 atau tanda min. Sehingga nilai kofaktornya adalah min 3 kalikan dengan matrik minornya, yaitu 5 yang tidak kena silangan ya. 5, 4, 3, 3. Nah, 5 kali 3, 15. 3 kali 4, 12. Oke, kemudian yang terakhir adalah kofaktor yang terakhir ya. Baris pertama, kolom ketiga. Berarti perpaduannya adalah bilangan 2. Karena kita beri tanda positif, maka ini positif 2. Matrik minornya adalah 5, 2, 3, 2. Oke, berapa determinan matrik minornya adalah 5 kali 2 kurangi dengan 3 kali 2. Yaitu 10 kurang 6, kalikan dengan 2. Oke, jadi berapakah determinannya? Determinan ini kemudian adalah menjumlahkan nilai kofaktor 1, 2, dan 3. Gitu ya. Yaitu ini besarannya tadi ya. Maka nilai determinan itulah sebesar min 3. Jadi dengan menggunakan metode perkalian silang tadi kita dapatkan min 3 ya, dengan bilangan yang sama atau matrik yang sama. Menggunakan metode kofaktor hasilnya juga sama dengan min 3. Saudara, setelah kita mempelajari cara menentukan nilai determinan sebuah matrik, kita teruskan ke bagian lainnya, yaitu menentukan adjoint dari sebuah matrik. Nah, kalau kita lihat ya, konsep dari adjoint ini adalah merupakan transpos dari matrik kofaktor-kofaktornya. Jadi apa maksudnya ini? Bahwa sebuah matrik ketika kita cari nilai kofaktor-kofaktornya untuk semua, lalu nilai itu kemudian kita transposkan dia, maka itulah yang disebut dengan adjoint. Nah, adjoint ini juga kita akan gunakan nanti ketika kita menghitung nilai inverse sebuah matrik. Oke, jadi kalau misalnya rumus dari adjoint itu adalah ini ya, adalah faktor dari matrik A, lalu kita transpose, di mana AIJ ini ya adalah menunjukkan kofaktor, yaitu rumusnya adalah min 1 pangkat I tambah J. I tambah J ini adalah baris keberapa, kolom keberapa. Berarti kalau baris 1 dan kolom 1, 1 tambah 1, 2. Oke, jadi kalau dia ini nanti penjumlahannya positif, ya bilangan genap, maka pemangkatan dari negatif 1 kan menjadi positif. Kalau dia adalah bilangan ganjil, ini tetap menjadi negatif. Nah, sedangkan MIJ ini disebut dengan matrik minor. Seperti yang kita lihat tadi ketika kita belajar menghitung nilai determinan pendekatan ke faktorisasi. Oke, nah kita ambil sebuah contoh begini ya. Katakan diketahui sebuah matrik A, yaitu ini ya, dengan ordo 3 kali 3. Maka berapakah nilai adjointnya atau berapakah adjoint dari matrik A? Oke, maka ketika kita cari nilai adjoint dari matrik A itu, kita harus cari nilai kofaktornya dulu untuk setiap titik ya. Karena ada 9, berarti ada 9 kofaktor, 9 elemen dari matrik ini. Oke, jadi misalnya untuk yang pertama ya, kita tutup baris pertama dan baris kedua akan mendapatkan matrik minor 24, 23. Sehingga kalau kita cari nilai kofaktornya ya, yaitu min 1 ya, pangkatkan dengan baris 1 karena yang kita tutup adalah baris 1 kolom 1. Yaitu 1 tambah 1
Ya, 2 menjadi min 1, maka cari determinan ini. 2 kali 3, 6. 4, 2 kali 8, 2 kali 4, 8. Berarti adalah 6 kurang 8 adalah min 2. Ini kan positif hasilnya. Berarti 1 kali min 2 sama dengan min 2. Oke, ini kofaktor yang pertama, yaitu kofaktor A11. Kofaktor yang kedua adalah kofaktor di baris pertama kolom kedua. Tutup baris pertama dan kolom kedua. Akan ketemu matrik minor 5, 4, 3, 3. Oke, maka karena dia baris pertama kolom kedua, ya, ini 1 tambah 2. Oke, ini 3. Nah, bilangan negatif ketika kita pangkatkan dan bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Ya. Nah, jadi determinan dari matrik minornya berapa? 5 kali 3, 15 kurangi 12. Sehingga hasilnya adalah min 3. Ya. Oke, kofaktor yang ketiga, baris pertama, kolom ketiga. Ya. Nah, jadi matrik minornya 52, 32. Oke, determinan dari matrik minornya adalah 10 kurang 6. Kita kalikan dengan ini ya, karena dia adalah bilangan genap, pemangkatan dari min 1, maka hasilnya adalah positif. Ya, jadi ya 1 kali 4 adalah 4. Oke, ini kofaktor 1, 3. Selanjutnya kofaktor 21, yaitu baris 2 tutup dan kolom 1. Oke, matrik minornya adalah 3, 2, 2, 3. Ya, jadi inilah baris pertama, baris kedua, kolom pertama. Kan jumlahnya 3, sehingga nanti adalah bilangan negatif. Oke, 3 kali 3, 9, 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah min 1 kali 5 sama dengan min 5. Ini untuk kofaktor 21, baris kedua, kolom pertama. Selanjutnya baris 2, kolom kedua, ya. Jadi kita bisa dapatkan nilainya adalah kofaktornya min 3. Kemudian baris 2, kolom 3, ya. Matrik minornya 1, 3, 3, 2. Ya, kofaktornya adalah 7. Kemudian kofaktor dari 3 baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1, ya. Kofaktornya adalah 8. Kemudian baris 3 kolom 2, ya. Kemudian terakhir adalah baris 3 kolom 3. Oke, jadi sebesar min 13. Setelah ketemu semua kofaktor ini, ya, dari kofaktor 1 sampai 33, maka kumpulkan dia ke dalam sebuah matrik kofaktor. Ya, jadi kita kumpulkan dia dalam sebuah matrik kofaktor ini. Jadi min 2 ini tadi kan adalah kofaktor untuk baris 1 kolom 1. Min 13 inilah kofaktor untuk baris 3 kolom 3. Ya, jadi ini nilai kofaktornya yang sudah kita buat dalam matrik. Nah, ketika kita kita transposkan dari nilai dari kofaktor ini, maka kita akan dapatkan nilai adjoint. Ya, jadi adjoint dari matrik A adalah yang ini. Yaitu dari baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan adjoint dari matrik. Saudara, bagian terakhir yang akan kita pelajari pada matrik ini adalah menghitung atau menentukan inverse dari sebuah matrik. Ya, oke. Nah, apa itu inverse? Konsepnya adalah merupakan kebalikan atau membalikan sebuah matrik.
Jadi kalau misalnya Y sama dengan X, maka inverse dari Y adalah 1/X, kira-kira begitu. Jadi membalikan dari matrik. Inverse dari matrik A adalah kita simbolkan dengan A pangkat min 1, ya. Ini jika dan hanya jika kalau matrik A-nya kita kalikan dengan inverse A akan menghasilkan sebuah matrik identitas I. Matrik identitas ini adalah merupakan matrik dengan diagonalnya adalah 1, seperti ini. Ya. Nah, jadi apa maksud dari sini? Bahwa tidak semua matrik bisa kita dapatkan atau bisa kita peroleh nilai inverse-nya. Ya. Inverse kita bisa dapatkan kalau ya A kali dengan inverse dari matrik itu sendiri, ya, sebuah matrik kali dengan inverse-nya adalah sebuah identitas. Berarti bahwa ketika kita cari nilai inverse-nya bisa kita kombinasikan atau kita ubah sedemikian rupa, ya, rumus seperti ini. Oke. Nah, inverse sebuah matrik itu hanya terdapat pada sebuah matrik yang bentuknya bujur sangkar. Tetapi tidak semua juga matrik yang berbujur sangkar kita akan dapatkan nilai inverse-nya. Itu hanya berlaku untuk matrik yang bujur sangkar non-simular. Artinya apa? Sebuah matrik bujur sangkar di mana nilai determinannya tidak sama dengan 0. Apakah ada sebuah matrik dengan determinan sama dengan 0? Ya, ada. Ketika selisih antara lajur dari atas ke bawah tadi, ya, kalau kita gunakan perkalian silang, kurangkan dengan dari bawah ke atas, hasilnya adalah 0, ya bisa jadi. Jadi oleh karena itu, ya, ketika itu terjadi maka namanya adalah sebuah matrik yang simular. Nah, yang kita maksud di sinilah inverse sebuah matrik itu bisa kita peroleh kalau misalnya matriknya berbentuk bujur sangkar dan dia non simular. Nah, sekarang kita coba lihat atau menentukan nilai inverse sebuah matrik yang berordo 2x2 dulu. Nanti baru kita lihat untuk matrik dengan ordo yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk matrik yang berordo 2x2, katakan matriknya adalah matrik A, ya. Elemennya adalah A, B, C, D, ya. Ordonya 2x2. Maka inverse-nya adalah, ya, yaitu seperdeterminan dari A kalikan dengan adjoint dari A. Jadi kalau determinan dari A ini kita simbolkan dengan ini, ya. Kalikan dengan adjoint dari A itu adalah karena dia ordo 2x2, ya. Yang ini diagonalnya ini putarkan atau pindah posisikan dari D menjadi A menjadi B, D. Kemudian diagonal keduanya kalikan dengan negatif. Oke. Jadi kita ambil sebuah contoh begini. Matrik A dengan ordo 2x2 yaitu 2, 1, dan 6, 4. Maka berapakah inverse dari matrik A itu? Jadi kalau kita cari inverse-nya, pertama cari dulu adjoint-nya. Adjoint-nya adalah, ya, 2 pindah posisikan dengan 4 ke 2, ya, kira-kira begitu. Lalu kemudian 6-nya kalikan dengan tanda negatif. Ini diagonal keduanya. Jadi diagonal pertama pindah posisikan dan diagonal kedua kalikan dan negatif. Oke, setelah itu, ya, kita cari determinannya. Determinan dari matrik A itu kan 2 kali 4, 8 kurangi 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, kalau ini bilangan 3, ya, 3 berarti 2 kali 3 6, 6 kali 1 6. Determinannya ya 0. Oleh karena itu maka matrik yang seperti itu disebut dengan matrik yang singular. Berarti determinannya tidak bisa kita cari. Oke, jadi karena ini 4, ya, maka 2 kali 4 8.
kurangi dengan 6 kali 1 sama dengan 6. 8 kurang 6, 2. Jadi determinannya adalah 2. Nah, karena sudah kita dapatkan adjoint dan determinannya, maka kita bisa mencari nilai inverse-nya, yaitu seperdeterminan kali adjoint. Ya, determinan dari 2, ya, kalikan dengan matriknya seperti cara mengalikan skalar dengan matrik tadi. Oke, sehingga inverse-nya adalah ini, yaitu 2, min setengah, 3, dan 1. Nah, inilah cara mencari inverse matrik dengan ordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya ordo matriknya lebih tinggi. Misalnya 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Oke, jikalau misalnya matriknya berordo 3 kali 3, katakan ini ya matriknya, maka inverse-nya adalah sama rumusnya sebenarnya. Nah, perbedaannya adalah hanya dalam menentukan nilai determinannya. Ya, nah, jadi rumus dari inverse sebuah matrik yang berordo lebih tinggi itu adalah seperdeterminan kalikan dan adjoint. Oke, kita ambil sebuah contoh misalnya ini matrik A, ya. Nah, matrik A ini tadi kan kita sudah dapatkan nilai determinan dan adjointnya. Oleh karena itu, maka kalau kita cari penyelesaiannya, ya, berapakah nilai determinan dari A tadi kita peroleh sebesar min 3, baik menggunakan perkalian silang maupun menggunakan metode kofaktor, ya, dapat min 3 hasilnya. Kemudian nilai adjoint matriknya tadi, ya, adalah yang ini, ya, yang sudah kita cari sebelumnya. Maka kalau kita cari nilai inverse-nya, ya, adalah seper dari determinan kali adjoint A, akan kita dapatkan determinannya tadi min 3 seper min 3. Ini tadi nilai adjointnya. Kalau kita kalikan, ini adalah skalar, ya, skalar dan matrik, ya, akan kita peroleh min 2 per min 3 sama-sama negatif berarti positif, dan seterusnya. Nah, inilah nilai inverse dari matrik berordo 3 kali 3. Jadi itulah saudara, ya, beberapa bagian yang menjadi hal penting kita pelajari dalam matrik ini, karena pada pembahasan selanjutnya, ya, konsep-konsep dasar ini kita akan terapkan nanti ketika kita masuk kepada penerapan matrik atau aljabar matrik pada penyelesaian beberapa kasus ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, materi kita tentang aljabar matrik saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.